Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bencana banjir seperti tak mau pergi dari ibu kota. Hasilnya warga berulang mengalami kerugian psikis dan materi. Apakah janji bebas banjir hanya sebatas janji belaka? Saya datang ke sini ya air udah jam 2:30 itu udah sebender ini. Air ya, yang kedua kalinya itu malah jauh lebih besar dibandingkan yang pertama gitu kan. Banjir lagi. Inilah fakta yang dihadapi Indonesia mengawali tahun 2021. Air hujan yang seharusnya bermanfaat untuk cadangan air tanah malah menjadi trauma bagi seorang warga bernama Fauzi yang tinggal di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Banjir setinggi 3 meter telah membuatnya merugi nyaris puluhan juta rupiah. Bukan hanya masalah harta, tapi musibah banjir tahun ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Informasinya kan ada dibikinkan waduk gitu kan, dan juga ada pengerukan sekali. Jadi di pikiran saya itu nggak mungkin lah banjir lagi gitu kan. Berapa kali terjadi banjir besar ya sedikit rada trauma. Jadi semalam itu juga sempat berpikir itu. Habis rapi-rapi di sini mungkin ya harus cari tempat lain lah, karena situasinya saya kan juga rantau ya. Saya juga merantau ke sini mencari penghidupan lah ke sini gitu kan. Tapi kayaknya sia-sia gitu. Banjir di ibu kota juga membuat kawasan Kemang di Jakarta Selatan menjadi kolam besar dengan kendaraan yang terendam dan menenggelamkan ratusan rumah warganya. Tidak hanya di ibu kota, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menjadi berita nasional sejak awal tahun 2021. Banjir tidak hanya melanda Pulau Jawa, namun juga terjadi di Pulau Sumatera hingga Kalimantan Selatan. Bencana alam seperti lekat dengan Indonesia. Patutkah fenomena alam disalahkan? Dan juga sungai-sungai tadi dapat ditingkatkan kapasitasnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting tentu adalah penataan tata ruang dari hulu hingga hilir, serta adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk sama-sama membenahi sungai, baik itu dengan pendekatan naturalisasi dan normalisasi secara terpadu maupun juga secara harmonis. Selanjutnya juga harus dilakukan yaitu revitalisasi situ dan embung waduk yang ada di Jabodetabek sekitar 208, dan juga yang tidak kalah penting seluruh kota kabupaten dan DKI melakukan rehabilitasi seluruh saluran air kotanya. Di ibu kota, banjir yang kerap terjadi memicu warganya melakukan gugatan terhadap pemerintah provinsi. Untuk membuktikan siapa yang harus disalahkan, 313 korban banjir Jakarta mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari 2020 silam. Berlangsung setahun, PN Pusat memutuskan gugatan salah sasaran, tapi penggugat meminta banding. Patut ditunggu apakah warga bisa membuktikan bahwa bencana alam seperti banjir merupakan salahnya hujan atau masalahnya pada aspek pemerintahannya. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana warga bisa mendesak realisasi janji pemerintah sehingga bencana alam seperti banjir tidak terulang lagi, kami telah tersambung dengan pengamat hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mbak Vera. Ya, Kang Asep, ini kan ketika banjir melanda ibu kota, selalu isu gugatan class action kembali mencuat begitu. Nah, sebetulnya bagaimana dasar hukum warga untuk melakukan gugatan class action ini? Ya, jadi dalam perkara perdata itu dikenal ada penggugat, ada tergugat, ya. Jadi orang yang merasa haknya dilanggar, dia berhak menggugat. Nah, sekarang ada kejadian namanya bencana banjir. Bencana banjir betul karena alam, karena hujan dan sebagainya. Tapi rakyat punya hak atas kerugian tadi. Karena apa? Karena ada kewajiban dari pemerintah dalam hal ini untuk menangani bagaimana ketika ada banjir. Dan itu kan termasuk jadi janji. Nah, jikalau terjadi banjir, bencana alam dan sebagainya, karena peristiwanya sama, dasar hukum gugatannya sama, tuntutannya sama, maka rakyat berhak mengajukan gugatan. Nah, dikenal ketika masyarakat, sekelompok masyarakat yang peristiwanya sama, dasar hukumnya sama, tuntutannya sama, dikenal dengan namanya gugatan perwakilan atau class action.
Oke, Kang Asep, lalu begini, sebetulnya kan gugatan class action ini sudah sempat dilakukan warga DKI Jakarta pada 2020, tahun lalu. Ya. Kemudian hasilnya adalah ditolak oleh hakim dengan dasar alasan bahwa ini salah sasaran, harusnya ini ke PT UN, bukan ke PN. Nah, kalau Anda menilainya seperti apa alasan hakim ini? Ya, kita hormati putusan pengadilan. Beberapa putusan pengadilan yang sebelumnya juga tentang class action ada yang dikabulkan. Nah, kebetulan mungkin yang DKI kemarin ya tidak dapat terima NO atau ditolak. Mungkin penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya. Jadi kerugian kejadian kemarin mungkin sekali lagi mungkin ya tidak bisa dapat dibuktikan oleh penggugat atau juga mungkin pertimbangannya belum tentu benar karena kan terbukti penggugat telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Karena sering juga kejadian di PN ditolak ya, di PT ditolak, di MA dikabulkan. Karena ada fakta juga beberapa putusan class action ya dari dulu itu juga lama nih ya, jadi sudah lama nih class action diakui. Ya kebetulan saya tim RUU Hukum Acara Perdata membuat RUU termasuk class action dimasukkan dalam hukum positif yang baru berdasarkan putusan jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Jadi ada beberapa putusan class action dikabulkan dan itu banyak, tidak sedikit ya. Mungkin kebetulan DKI kemarin kesalahan gugatan atau memang tidak bisa membuktikan. Tapi juga mungkin juga putusan PN belum benar karena belum berkekuatan hukum tetap. Kita tunggu putusan pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Oke, tapi konteksnya begini Kang Asep, dikatakan bahwa kenapa harusnya ke PT UN karena yang digugat adalah kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh warga DKI Jakarta adalah cara penanganannya dan bagaimana si pejabat ini bisa menanggulangi bencana tersebut. Nah, itu yang dilakukan gugatan, jadi bukan kebijakannya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi gini harus pisahin. Ada kompetensi absolut, yaitu kewenangan peradilan umum, menangani class action, dan kewenangan pengadilan TUN. Kewenangan TUN adalah keputusan tata usaha negara yang konkret, final, individual. Artinya, ketika ya pemerintah membuat keputusan ya sifatnya konkret, final, individual, itu kewenangannya TUN. Tapi kalau tanggung jawab ganti rugi dalam arti ada ya harusnya pemerintah berbuat sesuatu tapi tidak berbuat sesuatu sehingga rakyat dirugikan, sebagian rakyat dan umumnya rakyat kena, itu kewenangan umum. Sekali lagi maka sebenarnya tadi katakan ya mungkin pendapat PN bisa benar bisa salah. Saya termasuk sejak awal, sekali lagi ini kompetensi absolut. Kalau TUN itu salah satu keputusan TUN ya pemerintahan misalkan membuat SK kepada orang tertentu, itu gugatan kewenangan pengadilan TUN. Tapi kalau banjir mengakibatkan ada orang rugi ya sekali lagi ya, itu kewenangan peradilan umum, ada di class action. Maka sejak awal sering saya katakan bahwa class action itu bukan kewenangan peradilan TUN, tapi kewenangan peradilan umum. Oke, jadi bisa digugat pejabatnya yang bertanggung jawab saat itu begitu ya? Bukan institusi pemerintahannya atau kebijakannya, bukan. Tapi cara penanganan si pejabat ini. Betul, jadi kalau di TUN itu adalah keputusan tata usaha negara, tapi kalau di pengadilan negeri adalah salah satu tadi minta ganti rugi karena pemerintah dasarnya melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau di TUN ya keputusan TUN tadi tidak sesuai dengan ajas umum pemerintahan yang baik maupun perundang-undangan, tapi yang gugat adalah keputusannya ya, jadi membuat SK dan sebagainya misalkan. Tapi kalau di class action itu ada peristiwa yang sama, dia ganti rugi ya, nah, itu adalah kewenangan peradilan umum. Kalau di TUN ganti ruginya terbatas. Nah, artinya kalau menyambung dari alasan hakim pada saat putusan dari class action tahun 2020 tidak berdasar ketika memang ini yang digugat adalah personnya kok pejabatnya yang bertanggung jawab bukan kebijakannya begitu ya? Ya, pertama kita hormati ya, azas res judicata properiat habetur. Maka sebenarnya kita tunggu putusan banding. Kan yang kalau tidak salah digugat oleh Bang Tigor dan kawan-kawan itu adalah adanya banjir, adanya kejadian sehingga masyarakat dirugikan. Sehingga dia minta ganti rugi, pemerintah harus berbuat sesuatu. Bukan kebijakan dalam arti putusannya, membuat SK-nya. Itu kewenangan TUN kalau itu. Tapi ketika kalau tidak salah Bang Ajas Tigor Nainggolan menggugat dan mewakili masyarakat class action itu adalah adanya banjir yang tidak tertanggulangi oleh pemerintah daerah. Oke, nah sekarang begini Kang Asep, lalu bagaimana caranya warga ketika ingin melakukan gugatan class action, apa yang harus mereka siapkan sehingga bisa membuktikan bahwa tuduhan mereka itu memang benar?
Ya, pertama dasarnya adalah perbuatan melawan hukum. Artinya gini, ketika sebagian masyarakat harusnya mendapat pelayanan, harusnya tidak terkena banjir, ya, karena itu kewajiban pemerintah, karena kita bayar pajak masyarakat. Nah, masyarakat yang terkena banjir, ya, kan rugi, entah kasurnya, entah terbawa hanyut lah, entah ada korban lah. Nah, itu buktikan di pengadilan bahwa pemerintah yang seharusnya bisa mengatasi banjir, ternyata tidak bisa mengatasi banjir, sehingga masyarakat rugi, dia berhak. Jangankan misalkan banjir, tertimpa pohon aja pemerintah atau kena got aja, kewajiban pemerintah untuk berikan pelayanan. Nah, ketika pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak terlaksana, hak rakyat untuk menggugat. Ngapain gue bayar pajak kalau pemerintah tidak bisa nangani? Nggak usah ada pemerintah kalau gitu, nanti orang berpikir gitu kan. Maka di negara-negara manapun, class action itu diakui ketika ada peristiwanya sama, yang misalkan sekarang karena banjir, yang harusnya ditanggulangi oleh pemerintah. Pemerintah tidak sanggup, maka rakyat berhak menggugat, ya. Nah, sekali lagi kebijakan itu berhak minta ganti rugi masyarakat, ya. Di antaranya banjir. Oke, begini Kang Asep, kalau memang personnya yang digugat begitu ya. Nah, artinya perlukah untuk membandingkan pejabat sebelumnya dengan cara penanganannya? Kalau memang hal ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, cara penanganannya harus tidak begitu. Pejabat yang sebelumnya bisa kok menangani ini dan tidak merugikan masyarakat. Apakah bisa membandingkan seperti itu? Ya, gini, prasasnya kala perdata itu adalah hak, ya. Setiap orang punya hak. Bisa digunakan, bisa tidak. Misalkan gini, ada perkara cerai, ada perkara waris. Kalau dia nggak minta cerai, nggak minta waris, nggak apa-apa. Sama di perdataku, karena dasarnya tuntutan hak awalnya, ya. Jadi ketika masyarakat menuntut hak kepada pemerintah, siapapun pemerintah dulu, pemerintah sekarang. Nah, kalau dulu mungkin masyarakat tidak menggugat karena tidak ada dirugikan, atau juga masyarakat tidak menggunakan haknya, dianggap melepaskan haknya. Nah, kebetulan sekarang banjirnya lebih besar, harusnya ditangani, berhak masyarakat. Tapi tidak bisa membandingkan misalkan pemerintahan dulu dan pemerintahan sekarang. Kembali di perkara perdata itu ada di hak penggugat, ya, para penggugatnya yang menggugat. Jadi kalau dia menggunakan silahkan, tidak menggunakan ya silahkan, nggak ada masalah. Lain dengan perkara pidana, ya, kalau pidana itu karena kewajibannya aparat penegak hukum menindaklanjuti. Tapi perkara perdata itu dasarnya adalah, ya, jangan sampai orang drifting, jangan main hakim sendiri, salurkan hak keperdataan saudara. Kalau Anda dirugikan, silahkan gugat. Tapi siapapun pemerintahan yang dulu maupun lama, silahkan gugat. Cuman ya tidak bisa dibedakan. Kalau pemerintahan kan berkelanjutan, siapapun orangnya dulu pejabatnya A, sekarang pejabatnya B, yang bertanggung jawab kan pemerintahannya, bukan personnya. Karena yang bersangkutan menjabat sebagai entah dari level menteri, level gubernur, level wali kota, level bupati, silakan untuk digugat. Oke, jadi bagaimana sebetulnya melihat kelebihan dan juga kelemahan dari upaya class action ini, Kang Asep? Ya, jadi kelebihan kekurangannya kembali lagi dasarnya di penggugat. Penggugat harus membuktikan bahwa betul-betul, ya, sekali lagi kerugian material, kerugian imaterial dibuktikan di pengadilan, karena di pengadilan itu dibuktikan fakta kejadian peristiwa. Nah, fakta kejadian peristiwa itu dibuktikan dengan alat bukti. Jadi misalkan ini banjirnya adalah tanggung jawab pemerintah, ya. Nah, sekarang ketika jawab pemerintah daerah, ya, yang harusnya bisa melakukan sesuai misalkan janji, entah istilahnya normalisasi, kanalisasi, apalah saya nggak ngerti itu, biar ahli tata kota. Nah, ternyata tidak bisa menanggulangi, masyarakat berhak dong dengan dirugikan tersebut. Tapi pemerintah jangan berdalih ini alam, justru karena alam itulah pemerintah nangani. Contoh, Belanda aja bisa nangani yang di tanahnya di bawah laut, kenapa ini nggak bisa gitu kan? Sama semua. Jadi kewajiban pemerintah itu adalah bagaimana diberi amanat, mengelola amanat itu, dan kami bayar pajak. Ketika kami bayar pajak, ya, masyarakat dirugikan, maka dia berhak untuk menuntut ganti rugi. Gitu. Nah, sekarang ganti rugi kerugian kami yang misalkan siapapun yang menggugat tadi class action, karena sebagian masyarakat kan atau masyarakat boleh mengajukan itu. Oke, boleh mengajukan tapi harus disiapkan bukti-bukti yang memang konkret gitu ya atas tuduhan yang diberikan. Baik, terima kasih pengamat hukum Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.